Hai guys, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi kita dalam bahasan bincang sana bincang sini bersama narasumber kita Bapak Agus Surahman. Sebagaimana diketahui, beliau adalah seorang akademisi, berikut juga seorang dosen pascasarjana di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Lanjutannya sebelumnya, kali ini kita akan membahas perihal Ferdy Sambo. Konon disebut-sebut dia berpeluang bebas dari jerat hukum. Mungkinkah seperti itu? Kita simak pembicaraan dengan Bapak Agus. Ya, kembali lagi kita bersama Pak Agus Surahman. Beliau seorang akademisi, juga praktisi hukum, berikut juga dosen pascasarjana salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Kita akan bahas bagaimana nasib kelanjutan Ferdy Sambo ini. Apakah berpeluang lolos atau mungkin juga dengan bandingnya ini malah tidak merubah statusnya. Ya, Pak Agus Surahman, sebagaimana diketahui info kekinian disebut-sebut Ferdy memutuskan untuk banding dengan status hukumnya. Nah, banyak kalangan berpendapat banding ini juga akan merubah status hukumnya. Pendapat Pak Agus bagaimana? Apakah dengan melakukan banding Ferdy Sambo berpeluang untuk lolos dari jerat hukum? Ya, gimana Pak? Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Agus Surahman. Menjawab pertanyaan tersebut, saya katakan dengan tegas sangat berpeluang Sambo bebas dari hukuman mati. Mengapa demikian? Karena memang upaya hukum yang dilakukan oleh Sambo, juga Putri, juga siapa yang lagi, Kuat Ma'ruf dan lain-lain, itu memang hak daripada terpidana ya, atau sekarang kan masih belum inkrah, masih belum terpidana, masih dianggap tahanan lah kalau statusnya itu kalau di lembaga pemasyarakatan. Karena tadi sudah jelas dikatakan bahwa banding itu bisa mengubah, ya bisa saja dia turun menjadi hukuman seumur hidup, kemudian juga nanti kan ada kasasi, peninjauan kembali, dan grasi ya. Biasanya mereka itu bisa bertahun-tahun di pemasyarakatan menunggu hasilnya seperti apa. Ya, apakah grasi itu biasanya ditolak atau dikabulkan. Kalau ditolak misalkan, tapi kalau sudah dibatalkan hukumannya itu dan dirubah di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung, ya udah jelas nggak perlu gerasi kan. Nah, kalau udah gerasi kan nanti presiden yang memutuskan. Nah, biasanya itu bertahun-tahun, kejadiannya bisa sampai 5 tahun lebih lah, 10 tahun mungkin. Ya. Gitu Mas. Dari catatan sejarah mereka yang terkena vonis mati ya, apakah pada saat ajukan banding sudah ada nggak Pak contoh barang lah sebutlah yang mereka yang bisa diringankan hukumannya? Atau Banyak. mungkin juga Ada yang bebas mungkin barangkali kalau ada ya gimana Pak? Ada ya yang dapat gerasi juga ada, ya kan. Tapi beberapa dekade ini Pak Jokowi jarang, saya rasa itu banyaknya menolak. Contohnya yang dari Australia, kemudian kalau nggak salah dari Brazil, dari Pakistan, sampai mereka pemerintahannya turun tangan, intervensi, melobi pemerintahan kita, sampai mengancam mereka menarik mundur duta besar mereka dari negara kita. Nah, sampai terjadinya segitu, tapi Pak Jokowi kekeh ya, tidak memberikan gerasi kepada mereka. Kalau pendapat Bapak dengan putusan vonis mati,
seorang Sambo, apakah memungkinkan kedepannya dengan mengambil terobosan untuk banding bisa lebih diringankan ya Pak? Oh ya bisa, dan terutama saya lihat masih ada perdebatan nih mengenai undang-undang yang baru. Apakah kalau seandainya Sambo itu tahun 2006 misalkan taruhlah Maret 2006 masih belum mendapat vonis inkrah ya, apakah undang-undang yang baru, undang-undang nomor 1 2023 KUHP ini pasal 100 akan bisa diberlakukan oleh hakim. Nah, ini ada perdebatan di sini, ada beberapa yang memang tidak boleh diberlakukan undang-undang yang baru, tapi ada yang para ahli berpendapat bahwa itu bisa aja dilakukan. Nanti kalau diberlakukan itu hakim harus ketika kasus Sambo ini belum inkrah, sedangkan putusan undang-undang yang baru ini sudah berlaku, maka hakim harus menggunakan undang-undang yang meringankan bagi terdakwa. Nah, ini ada yang berpendapat begitu, tapi ada juga yang berpendapat bahwa tetap harus diberlakukan undang-undang yang lama. Oke. Nah, ini Pak sebagai pembanding, Bapak dari salah satu mungkin dari latar belakang hukum, KUHP yang saat ini yang lama ya sebutannya ya, disebutlah yang lama lah, itu menyebutkan dilazimkan hukuman mati gitu. KUHP yang baru penyebutnya tidak dilazimkan hukuman mati melalui proses 10 tahun. Kalau seandainya ada perbuatan yang bisa diperbaiki, itu akan ada catatan, mungkin misalnya seperti itu Pak ya penyebutannya. Iya. Apakah vonis mati dengan tinjauan KUHP lama dengan vonis yang dengan dalih tanda kutip HAM di KUHP baru, kalau dibandingkan, apakah ini berkeadilan atau enggak Pak? Kacamata Bapak gimana? Semangat KUHP baru ini berbeda dengan semangat KUHP lama ya kan. KUHP lama ini semangatnya ini kan buatannya di zaman Belanda ya. Di zaman Belanda dibuat memang pada waktu itu filosofinya adalah penjeraan. Walaupun penjeraan itu tidak efektif untuk tujuan daripada penghukuman, yaitu mengurangi kriminalitas kejahatan itu sendiri ya. Penjeraan itu tidak, orang sekarang sudah beralih kepada rehabilitasi, correction, memperbaiki karakter daripada narapidana agar mereka menjadi kembali kepada masyarakat. Karena hukuman itu seringkali tidak hanya berdampak kepada orang yang bersangkutan ya terdakwa, tapi juga berdampak kepada anggota keluarganya, sehingga hukuman itu tidak hanya untuk terdakwanya tapi juga untuk keluarganya. Saya pernah dapat pengalaman dulu waktu saya masih kerja di lembaga pemasyarakatan, ada seorang pejabat kasusnya korupsi, datanglah dijenguk oleh seorang ibu dan anak yang masih kecil. Kemudian si anak itu sambil menangis marah sama bapaknya. Ayah atau papi, kenapa kerjanya nggak pulang-pulang? Rupanya si anak itu dikasih tahu sama ibunya bahwa papanya nggak kerja itu karena bekerja. Dulu bekerja katanya, pulang kerja pulang, sekarang kerja terus gak pulang. Gimana sih? Aduh, waktu itu semua yang ada di situ termasuk saya mungkin menangis ya, terharu. Anak ini kan masih kecil, nggak tahu ya gimana sebenarnya yang terjadi gitu loh. Jadi hukuman itu secara psikologis jatuh juga kepada istri dan anak-anak. Nah, kembali kepada Sambo tadi, yang
ada dua pendapat itu, ya nanti bagaimana realitasnya hakim pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung apabila waktunya misalkan banding sudah lewat 3 tahun. Nah itu bagaimana, kita lihat aja ya, karena ada dua pendapat nih, ada yang pendapat akan berlaku undang-undang yang baru, yang juga masih berpendapat akan berlaku undang-undang yang lama. Bagaimana hakim nanti melakukan vonisnya terhadap Sambo. Oke. Oh iya. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi satu kesimpulan Pak, bagaimana jalan cerita akhir Sambo mencari keadilan tanda kutip untuk menurut untuk dirinya sendiri. Artinya satu kesimpulan, yang menjadi hakim itu adalah sang waktu. Mungkin begitu ya Pak ya? Ya, Jadi ya. waktu jugalah yang nantinya akan menentukan nasib Sambo, apakah dia akan terbebas dari jerat hukum vonis mati, atau mungkin nasibnya akan berubah menjadi bersyarat atau seperti apa. Demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai bertemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Saya Eko Okta dan Agus Surahman menyampaikan terima kasih sudah mendampingi kami kali ini. Mengakhiri pembicaraan kita kali ini, kita suput dulu kopinya. Ya. Mari.